Baik, di sini saya akan membahas soal TBK, mata pelajaran sejarah. Soal yang pertama yang saya akan bahas nomor 7, yaitu hubungan bangsa Belanda dengan masyarakat Banten membaik setelah kedatangan rombongan Joseph Wegener pada 1598. Hubungan antara Belanda dan Banten semakin erat yang ditandai dengan A. Pemberian hak komponen perdagangan lada di Banten, B. Pembangunan benteng pertahanan di pelabuhan Banten, C. Pemberian izin untuk pembangunan kantor dengan Belanda, D. Pembuatan organisasi dengan antara Banten dan Belanda, E. Pendirian permukiman bagi para pedagang Belanda di Banten. Jadi jawabannya yaitu D. Kenapa saya menjawab C? Karena ekspedisi penjajahan samudra bangsa Belanda di bawah pimpinan Jackson Five tiba-tiba Banten pada tahun 1598. Berbeda dengan rombongan sebelumnya, rombongan ini bersikap ramah dan pandai berdiplomasi. Oleh karena itu, rombongan ini diterima dengan baik di Banten. Bahkan hubungan antara Belanda dan Banten semakin erat setelah Belanda diizinkan membangun kantor dagang di Banten. Lanjut pembahasan soal yang kedua, yaitu soal nomor 1 tentang perubahan. Soal nomor 1 yaitu zaman pencerahan dalam kurung Enlightenment di Eropa yang berlangsung pada abad ke-17 Masehi hingga awal abad ke-18 Masehi melahirkan filsuf besar seperti John Locke dan Thomas Hobbes, dan mengikuti para himpunan ini mengenalkan ide-ide baru tentang A. Ekonomi, B. Pemerintahan, C. Agama, D. Ilmu pengetahuan, E. Filsafat. Jadi jawabannya nomor 1 adalah B, yaitu pemerintahan. Kenapa saya memilih pemerintahan? Karena zaman pencerahan di Eropa yang berlangsung abad ke-17 Masehi hingga awal abad ke-18 Masehi melahirkan filsuf-filsuf besar seperti John Locke, Thomas Hobbes, dan Montesquieu. Para filsuf pencerahan ini mengenalkan ide-ide baru tentang pemerintahan. Baik, kita memasuki soal yang nomor 3 atau soal yang terakhir pada bab perubahan, sama seperti soal nomor tadi, yang di sini saya bahas. Baik, kita bahas soalnya. Thomas Hobbes dan John Locke dan Rawls merupakan para filsuf pencerahan. Ketiganya adalah pemikiran yang memfokuskan pada A. Teori kedaulatan Tuhan, B. Teori kontrak sosial, C. Pemerisahan kekuasaan pemerintahan, D. Hubungan gereja dan penguasa, E. Teori kedaulatan raja. Jadi yang benar saya jawab yaitu dari 3 tersebut memfokuskan pada pemisahan kekuasaan pemerintah. Jadi jawabannya C. Mengapa saya menjawab pemisahan kekuasaan pemerintah, teman-teman? Karena Thomas Hobbes itu dan merupakan filsuf yang pencerahan. Ketiganya adalah pemikiran yang memfokuskan pada kekuasaan pemerintah. Hobbes dan Locke pencetus awal negara hukum dalam kurung konstitusi, dan Hobbes mengatur absolute power, sedangkan Locke membenarkan lembaga perwakilan dalam kurung legislatif, eksekutif, dan yudikatif, atau menganut paham negara teoriter yang identik total dengan rakyat, kekuasaan tanpa batas, bersama lainnya negara republik yang mempertahankan kehendak rakyat. Cukup sekian pembahasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.